feel free untuk sampaikan saja di sesi hari ini karena harusnya kita bisa menjamin kalau ruang hari ini adalah ruang yang sangat aman untuk semua orang gitu ya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dapat PR yang agak berat menurutku ya untuk ngomong ini perempuannya aku dapat 5 subbab nih. Gimana cara bisa jelasin mengenal diri, menguatkan perempuan, melawan kekerasan, merawat martabat dan meneguhkan hak perempuan. Kalau secara dibaca gamblang, ketoknya kok angel banget kayak mau bikin tesis gitu ya. Atau kalau kita mau bikin penelitian gitu dengan segala hal yang sedang dinikmati sama teman-teman di dunia perkuliahan. Aku akan coba menerjemahkan bahasa sangat-sangat bayi ke kawan-kawan gitu ya. Bayi sing rodok intelek sithik lah gitu ya. Soal gimana kita bisa mengemas perempuan yang mungkin salah satu kata kuncinya adalah berdaya. Bisa bergerak dimanapun dan bisa bergerak bareng kolaborasi juga dengan laki-laki. Well, bisa dilanjut Kak. My first question is, who is your idol? Siapakah idolanya teman-teman? Siapapun itu ya, mau laki-laki, mau perempuan, itu boleh dibantu dijawab, bisa di kolom komentar atau bisa langsung kalau mau disampaikan secara langsung juga silakan. Kak Olive, idolamu siapa Kak Olive? Najwa Shihab, Kak. Siapa? Najwa Shihab. Ya, Ah ya dia good tuh. Kalau Kak, aku boleh randomly manggil nggak ya? Aku cek deh. boleh Kak Kak, Aisyah, boleh. Kak Aisyah, Kak Aisyah. Aku Kak Maudi Ayunda, Kak. Wih, kenapa suka Kak Maudy Ayunda? Karena aku juga ada rencana buat lanjut studi di luar negeri sih, Kak, kebetulan. Semoga tercapai ya, Kak. Amin, amin. Aku kira gara-gara dia ini kemarin kerasukan kan, para perasuk. Dia bisa multi sektor tuh dia tuh. Kalau Kak Olive kenapa tadi suka Najwa Shihab? Jelas gitu ya, Kak. Bener-bener kayak jadi perempuan itu bener-bener nggak gampang diremehin sama orang lain, apalagi sama laki-laki gitu. Wih, nggak gampang diremehin sama yang lain gitu ya. Terus Gitu. di kolom chat idolaku Najwa Shihab, oke. Kartini for real, iya. Prilly, wih Kak Yeni, Prilly. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau menyampaikan idolanya teman-teman siapa? Silahkan dituliskan saja. Kenapa aku awali dengan pertanyaan ini? Karena kalau kita mau kenal sama diri kita siapa, salah satu halnya kalau kita kesulitan sekali untuk cari tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, kita bisa start dari siapa orang yang bikin kita itu kagum. Makanya pertanyaan siapa idolanya teman-teman itu jadi pemantik di diskusi hari ini. Silakan dilanjut, Kak. Aku punya rekomendasi ke kawan-kawan gitu ya, atau ini aku menceritakan idolaku kalau kalau kita bicara soal dunia digital, 24 hour nih yang namanya gadget itu nempel di sini kita. Itu kalau misalkan teman-teman dinyalain kameranya juga pasti HP udah ada di sini nih. Lagi sambil webinar akan disuruh sama sekolah ya, disuruh ikut webinar. Tapi sebenarnya teman-teman sambil main HP misal gitu. Itu adalah hal yang memang kita hadapi di era digital dan penting juga untuk kita semua, perempuan ataupun laki-laki, itu mendapatkan asupan-asupan bergizi. Selain Pak Prabowo ngasih MBG gratis ke teman-teman SD, teman-teman mahasiswa itu kalau belum dapat MBG, no worries, nggak apa-apa. Kita banyak-banyakin bergizinya lewat apa? Daging-daging di media sosial atau di internet, di digital. Aku punya 4 perspektif atau sorry, empat channel yang bisa teman-teman nikmati kedagingannya. Yang pertama itu ada Pancatera. Mereka itu tadinya berlima, terus sekarang berempat. Backgroundnya mereka berempat adalah pembawa berita. Sama kayak Najwa Shihab itu bestie-bestinya Najwa Shihab lah. Mungkin mereka punya grup juga kali ya, grup WA bareng gitu. Aliansi perempuan apa gitu. Mereka bikin podcast teman-teman. Ngomongin soal kehidupan perempuan anything, apapun itu. Mulai dari hal yang misalkan independent woman, bahkan sampai ke hal-hal yang kita anggap tabu, misal bicara soal seks, bicara soal gimana perempuan-perempuan itu bisa selalu tough untuk kuat gitu ya. Di Pancatera itu menurutku cara mereka menyampaikan itu perspektif gendernya sangat baik. Jadi bisa jadi asupan untuk kita baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian 3 geser perempuan di samping gitu teman-teman. Yang pertama ada Rani Anggraini Dewi.
dia tuh konsultan pernikahan atau konsultan keluarga. Jadi kalau teman-teman mau menikah, ada pra konsultasi dulu sama beliau nih. Kalau di UKSW itu mirip sama siapa Kak? Kalau Bu Rani itu? Menurutmu mirip sama siapa Bu Rani itu? Waduh, psikologinya ada Kak. Respect ya, itu dosenku juga tuh. And then yang kedua teman-teman ada Kania Anissa Anggiani. Dia ini di Instagramnya namanya Kania Keke. Jadi sorry, Keke Kania. Jadi kalau misalkan dia itu banyak bicara soal perempuan tuh harus bersuara, harus berani speak up, harus jangan sampai dalam tanda kutip tuh tertindas dengan yang lain. Yang lain itu nggak hanya laki-laki ya, tapi sesama perempuan juga kadang-kadang sekarang suka gitu saling menindas. Yang ketiga adalah Andra Aludita. Dia itu bicara soal bagaimana hidup yang lebih mindful, soal teman-teman, apalagi di psikologi pasti sangat dekat dengan inhale, exhale, ya begitu-begitulah ya. Hidup yang harus dinikmati, kemudian gimana kamu bisa punya daily life yang menyenangkan, nggak cuma secara raga, tapi juga secara jiwa. Next, Kak. Menariknya, mereka bertiga itu adalah keluarga. Jadi, Bu Rani ini adalah ibunya, Kak Keke ini adalah anak nomor 1, dan Andra itu adalah mantunya dari Bu Rani. Bu Rani punya 2 anak, Keke sama Abeng. Abeng punya istri, Aludita. Kenapa ini jadi awal yang baik, teman-teman? Kalau kita lihat siklusnya, perempuan-perempuan yang dia berdaya, perempuan yang dia bisa speak up, perempuan yang dia bisa lantang, perempuan yang dia punya capability untuk berani tampil gitu ya, atau berani bersuara, ternyata tumbuh dari lingkungan terdekat, dari keluarga. Kalau misalkan kita bicara, kenapa mereka bertiga aku taruh di awal, karena kalau kita bicara dunia digital yang bisa diakses sama semua teman-teman, kalian bisa langsung nge-track nih kehidupan mereka lewat media sosial. Karena mereka memang into ke sana, kehidupan mereka share di media sosial. Barangkali teman-teman juga bisa merefleksikan itu ke kehidupannya sendiri-sendiri, di keluarga seperti apa. For your information, teman-teman, aku adalah perempuan yang sangat beruntung karena keluargaku sangat-sangat suportif. Mereka sangat mendukung karir, kemudian mendukung bagaimana akademik, kemudian mereka juga mensupport hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang numbuhin knowledge, misalkan ya pendidikan, apa yang numbuhin soal keterampilan, gimana cara kita bersikap. Boleh di next, Kak? Salam kenal kawan-kawan, nama saya Itin. Jadi tadi ada pengantar, tapi nama saya Itin. Nama lengkapnya Christina Stianingrum. Saya punya Instagram juga, Christina Stian. Teman-teman bisa catch up di sana ya. Dan hari ini aku mewakili teman-teman Komdaham atau Komisi Daerah Hak Asasi Manusia dari Wonosobo, Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah, untuk bicara soal gimana sih perempuan itu bisa berkontribusi dari berbagai sektor. Tapi yang paling penting adalah gimana kita bisa bertumbuh as a personal. Lanjut. Ini pasti sering teman-teman dengarkan gitu ya, Brain Beauty Behavior Brief. Kenapa ini jadi hal yang harus kita ulang-ulangi terus? Ini tuh kayak mantra setiap pagi. Percaya nggak percaya teman-teman, aku tuh setiap bangun tidur, lihat kaca ya, bangun tidur itu mau laki-laki perempuan, rambut kita apa? Seperti singa. Tapi aku dengan lantang nih, aku bangun, lihat kaca, kata yang aku sampaikan kawan-kawan adalah, cantiknya Itin hari ini. Cantik terus, paling cantik sak Wonosobo. Ternyata teman-teman itu memantik rasa percaya diri jauh lebih tinggi untuk memulai hari. Bayangkan kalau teman-teman bangun dan lihat rambut kita, kan itu rambut di seluruh dunia juga begitu. Justin Bieber juga kalau rambutnya agak panjang ya, kalau dia bangun ya begitu. Siapa Kendall Jenner juga sama, kalau dia bangun tidur ya begitu itu rambutnya. Kenapa mereka bisa cantik itu kan karena apalah dicatok dan segala macam. Afirmasi diri setiap pagi itu jadi hal yang penting untuk menumbuhkan as a personal tuh punya growth mindset, kemudian juga mentalnya kebangun gitu ya. Yang pertama kita bicara soal brain, teman-teman. Otak. Jelas. Perempuan sekarang kita tidak boleh bodoh ya guys gitu. Nggak boleh, jangan sampai ketinggalan. Dibanyak-banyain asupan-asupan tuh di digital itu gratis banyak untuk teman-teman. Mau baca ada, mau nonton ada, mau dengerin ada. Semuanya ada. Mau join komunitas ada, apapun, seabrek di dunia ini banyak, tinggal milih. Yang kedua adalah beauty. Jangan lupa setiap bulan apa? Pijet. Oke, biar rileks. Yang kedua adalah ke salon, mani pedi. Pastikan kuku teman-teman
tangan maupun kaki bersih. Biar apa? Tidak bau. Selain kita nggak boleh bodoh, kita juga nggak boleh bau. Pastikan bau-bau kambing di badan-badan kita harus hilang, hempas. Laki-laki ataupun perempuan, oke? Jadi beauty itu for everyone. Yang ketiga adalah behavior. Bagaimana kesehariannya teman-teman, kemudian sikapnya teman-teman, mungkin dari apa ya tata krama. Kalau kita bicara Indonesia kan tata krama tuh kental banget ya sama kita ya. Bagaimana kita menyesuaikan kalau di tempat ini harus seperti apa, di tempat A harus seperti apa. Yang terakhir adalah brave. Bagaimana kita itu punya kemampuan untuk kalau semuanya udah lengkap nih, kita tahu ilmunya, kita secara look udah enak nih disawang, dipandang sama orang. Terus secara tata krama atau secara culture udah cocok. Tapi kalau teman-teman nggak berani untuk menyampaikan itu, nggak berani menyuarakan itu, ya sama aja, cuman kamu yang tahu. Dan itu sayang. Jangan jangan sampai hanya teman-teman saja yang tahu, tapi sebarkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya virus-virus soal keperempuanan atau soal kesetaraan gender atau soal bagaimana menjadi perempuan, menjadi manusia itu harus punya keberanian menyampaikan sesuatu, menyuarakan sesuatu. Next. Tema besarnya yang aku mungkin kerucutkan adalah me, myself, and I. Jadi bagaimana sebagai perempuan itu, yang pertama kita akan bahas soal mengenal diri. Apa sih yang harus dikenal dari diri sendiri? Next, Kak. Aku bagi jadi 3 hal lagi teman-teman. Yang pertama itu adalah otonomi berpikir. Kalau kita sering dengar dulu zaman SD itu ada otonomi daerah itu. Aku dulu waktu SD nggak ngerti-ngerti amat artinya apa gitu otonomi daerah. Oh ternyata otonomi itu adalah kemampuan atau diberikan ke seseorang atau ke satu tempat atau satu wilayah gitu ya untuk dia bisa mengatur dirinya sendiri. Otonomi berpikir artinya adalah teman-teman ini udah dikasih sama Gusti Allah nih. Udah dikasih, kamu tak kasih badan plus otak gitu ya. Silakan kamu berpikir as a manusia untuk bisa memutuskan hal-hal apa yang menurut kamu tuh benar ataupun salah, baik maupun buruk. Itu adalah hasil dari cara berpikir kita dengan siapa kita gaul, itu ada di sana. Yang kedua adalah self mastery. Ini lebih bicara tentang energi. Ketika teman-teman itu berangkat ke kampus, ketemu sama orang-orang, ikut ke komunitas, ikut ke ikatan psikologi nasional Indonesia Raya yang sebanyak itu, apakah teman-teman nggak bawa energi? Kan nggak mungkin, pasti membawa. Nah, energi itu teman-teman silakan kotak-kotakkan, apakah energi itu cocok nggak ya kalau aku lemparkan 10% ke komunitas ini? Cocok nggak ya kalau aku lemparkan saat di kelas nih segini? Dan energi apa yang mau teman-teman lemparkan itu akan berpengaruh ke bagaimana kamu menjalani hari. Kita bicara soal misalkan sedih ataupun senang gitu ya, sama-sama energi nih, wow ini senang, ini sedih gitu. Cocok nggak kalau kesedihan itu misalkan kita berikan 80% di saat kita mau UTS? Kayaknya kok malah enggak ya, jadinya malah drop gitu. Nilainya apa? Semua, amit-amit, amit-amit. Jangan sampai, jangan sampai. Makanya self mastery itu penting, kita bicara soal energi. Mau dikeluarkan kemana dan seberapa banyak. Yang ketiga, sama seperti tadi brave, pengambilan keputusan. Kita udah mikir, energinya udah ada, keputusannya apa? Tek, teman-teman bisa ambil dari sana. Untuk kenal sama diri sendiri, 3 pola ini itu harus diulang berkali-kali. Belum tentu teman-teman yang sekarang semester 4 itu self mastery-nya misal lebih baik daripada teman-teman yang semester berapa? 1 gitu. Padahal mereka jauh lebih tua. Belum tentu juga, karena energi itu bisa kita kotak-kotakkan atau kita bisa pilih mau kemana, tergantung dengan komunitas apa, dengan siapa kita bergaul, itu juga akan menentukan sebesar apa, sejauh mana kita mau mengeluarkan atau menyalurkan energi kita. Next. Yang selanjutnya kita bicara soal menguatkan perempuan dan melawan kekerasan. Next. Gimana caranya menguatkan perempuan? Teman-teman, pastikan 3 hal ini. Satu adalah apa? Duit, money, ya. Uang. Mahasiswa kebanyakan itu, ya mungkin bukan kebanyakan ya, ada 50-50 kali ya. 50 ada yang dibiayai orang tua, ada yang dibiayai sambil bekerja, ada juga yang mereka fully bekerja. Ketiganya sama-sama apa? Meraup keuntungan. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nggak usah kuliah deh, zaman aku SMA. Aku apa? Membohongi orang tua, aku bilang beli buku, tapi enggak. Untuk apa jajan zaman dulu. Ini terjadi, aku yakin nggak cuma di aku, tapi di kawan-kawan yang lain dan
Untungnya sih aku tobat waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah ngerti, oh ternyata cari uang susah. Jadi gimana caranya nggak mendapatkan sebanyak-banyaknya, mengeluarkan pun ya sebijak-bijaknya lah ya. Jadi jangan sampai berbohong dan segala macam, itu sadar ketika kuliah. Satu adalah finansial. Teman-teman mau ngopi di mana? Bisa langsung gas berangkat. Teman-teman mau beli sushi, teman-teman mau makan warteg yang telurnya 4 atau menunya biasanya cuman nasi orek tempe, teman-teman mau ganti pakai tongkol, bisa karena apa? Finansialnya good, stabil jalan. Yang kedua adalah sosial. Kita nggak bisa meninggalkan kenyataan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, teman-teman. Harus bareng-bareng. Kuliah aja ada kerja kelompok, yang kerja kita, yang kelompokan ya orang-orang itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil jalan nanti kita bisa mengevaluasi bagaimana tips and trick kerja kelompok yang tepat. Yang ketiga adalah soal mental. Kalau misalkan kitanya nggak secure, kita nggak merasa aman dengan diri kita, mentalnya kita, susah mau ngomong orang. Walaupun Indonesia terkenal dengan jargoni ya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, bisa ngajarin nggak bisa menjalankan. Tapi mental-mental ini harus kita gerakkan lagi, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa kemampuan untuk kamu menyampaikan perasaanmu, kamu lagi bad mood, kamu lagi butuh waktu sendiri, ruang sendiri, komunikasikan itu teman-teman. Karena kesehatan mental kamu itu matters. Next. Melawan kekerasan, aku pakai dua istilah, namanya pelopor dan pelapor. Keep it simple. Kalau kamu mau melawan kekerasan, pastikan satu, kamu adalah contoh yang baik. Contohnya apa? Berani kasih argumen ke lawan. Kalau dia udah kasih kamu kekerasan, kemudian dia udah mungkin arahnya udah mau ke sana nih, misalkan bercanda tapi udah arahnya ke seksis atau ke apa gitu. Ketika itu sudah melewati bentengnya teman-teman, batasnya teman-teman, value-nya teman-teman, say no, katakan tidak pada korupsi. Nah, pada ini juga sama kekerasan juga katakan tidak. Pokoknya enggak. Lantang aja, lantang, berani. Dan yang kedua adalah pelapor. Berani untuk ngomong, laporin. Kalau kamu lihat, kamu dengar, kamu ngerasain. Nggak harus ketika kamu doang yang jadi korban, tapi ketika ada teman kamu yang jadi korban, ya laporin itu. Lapornya ke siapa? Kalau di lingkup kampus berarti kan ada tim TPPKS misalkan ya, laporkan ke sana. Atau kita bicara soal kekerasannya nggak harus seksual, misalkan ada kekerasan lain, mukul-mukul, bullying, misal bullying tapi di kampus gitu ya, secara fisik, laporin ke dekanmu, ke dosenmu. Karena mereka udah punya sistem yang harusnya terbangun di kampus, di lingkungan pendidikan untuk bagaimana memberikan istilahnya apa ya, hukuman gitu ya ke pelaku-pelaku ini. Next. Selanjutnya adalah soal merawat martabat dan meneguhkan hak perempuan. Lanjut, Kak. Martabat apa yang enak ya? Martabat coklat keju ya. Tapi kita ngomongin di sini adalah merawatnya itu ada, aku coba buat jadi ada 3 bola, teman-teman. Bola biru, bola merah, dan bola hijau. Sebenarnya warna tuh netral ya, cuman kita emang sukanya begitu. Kalau hijau tuh identik dengan kebenaran, merah kesalahan. Jadi ada 3 level teman-teman. Level yang paling kiri itu ada dependency, level yang paling kanan ada hyper interdependence, yang tengah adalah healthy interdependence. Yang paling ideal jelas yang hijau. Yang tidak ideal ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Kita bahas dari yang biru. Yang biru itu sebagai perempuan, dia, kamu, saya, condong ke sangat-sangat bergantung total pada validasi orang. Jadi kalau orang nggak ngakuin kita, oh, udah meninggal kita di tempat, mumi. Pokoknya kita udah stop, nggak bisa bergerak sama sekali. Kebalikannya dengan yang hyper interdependence. Apa yang membedakan? Yang merah itu kita nolak semua bantuan dukungan dari orang. Pokoknya prinsipnya adalah aku bisa ngelakuin sendiri, aku nggak butuh siapapun. Jadi nggak cuma I don't need a man atau I don't need a girl, tapi aku nggak butuh siapapun. Aku bisa sendiri, kamu nggak usah deket-deket, no, say no to drug gitu ya. Jadi nggak ada gitu. Yang ideal teman-teman sebetulnya, gimana kita bisa membangun diri jadi perempuan yang mandiri, utuh itu lahir dan batin ya. Kemudian, tapi kita juga punya kapasitas untuk menerima keberanian kalau ada bantuan-bantuan yang sehat ke kita. Misalkan aku itu tahu sendiri kalau aku alpha female, wes. Jadi kalau ngomong kalau apa tuh pokoknya sat das gitu. Nggak suka sama yang lembek-lembek atau apa gitu. Misalkan gitu ya. Tapi secara manusiawi kita kan butuh berhubungan dengan orang lain.
Kita harus membangun relationship sama orang lain. Nah, kalau kita bicara hubungan laki-laki dan perempuan, laki-laki kan dia juga punya keinginannya sendiri untuk terlihat gagah. Begitupun dengan perempuan. Jadi bagaimana ketika dua orang yang ingin terlihat gagah ini, terlihat utuh ini, bisa kolaborasi, bisa bareng untuk menghasilkan a healthy relationship. Hubungan-hubungan yang sehat. Kalau kita sering dengar kan ada toxic relationship. Nah, kita bangun ini jadi healthy relationship. Jadi ada di 3 bola ini, dan yang warna biru, yang warna hijau ini harus kita gencarkan, kita share ke banyak orang lainnya. Next. Perempuan tuh kadang-kadang cuma ada 2 pilihan ya. Lembut dan fleksibel, atau jadi tegas dan punya batasan. Sebenarnya kita bisa ada di tengah, teman-teman. Yang namanya adalah asertif elegan. Perempuan itu nggak cuman bicara soal kelembutan dan fleksibel doang, kemudian jadi lemah, lesu, letih, lunglai. Itu lebih ke anemia ya, teman-teman ya. Kemudian kita juga nggak cuman bisa tegas dan pokoknya selalu menggebu-gebu, nggak juga. Kita bisa mengkombinasikan kedua itu dengan istilah namanya asertif elegan. Jadi bagaimana teman-teman itu membuka ruang yang aman, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Next, kalau teman-teman sering dengar ada istilah ikigai, nah ini aku coba untuk buatkan rumusnya tuh ada di sini. Ini saya nih, Christina gitu ya. Saya perempuan yang utuh, mandiri, dan berdaulat. Kamu, misalkan Olive gitu. Olive adalah perempuan yang utuh, mendukung, dan juga setara. Karena balik lagi teman-teman, di era sekarang, selain lawannya adalah bagaimana menerjemahkan kesetaraan gender ke laki-laki, kadang-kadang juga menerjemahkan kesetaraan gender ke perempuan lainnya juga masih PR untuk kita. Makanya dari saya ke kamu, 2 individu yang udah sama-sama selesai dengan dirinya sendiri, join, ketemu nih, muncullah yang di tengah itu, yang kuning itu. Interdependence, saling memelihara, bisa berkolaborasi, tanpa harus menghilangkan karakteristik atau identitas masing-masing. Olive tetap jadi Olive, Itin tetap jadi Itin, tapi kita ketemu di tengah, kita bisa bikin event webinar, kita bisa bikin ini, sharing dan segala macam. Itu adalah bagian dari interdependence. Next. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah gambar original dari aku. Kita tuh kadang-kadang suka ini, harus sempurna kalau bikin PPT, padahal enggak juga. Ini aku gambar sendiri, gambar atap, sangat bagus bukan? Ada atap, pilar, dan juga pondasi. Kalau kita membangun rumah teman-teman, atau ruang yang aman bagi perempuan, pastikan dulu yang pertama adalah pondasinya genah, jelas gitu. Kalau aku dari HAM, berarti aku harus apa? Mengedukasikan bahwa HAM, hak asasi manusia, itu nggak cuma miliknya laki-laki, nggak cuma miliknya bupati, nggak cuma miliknya sekda. HAM itu milik siapa semua? Nenek, kakek, Pak D, anak, anak yang masih dalam kandungan, bahkan ibu, punya tante, semuanya. Jadi semua orang itu berhak untuk mendapatkan HAM. Kemudian kalau itu sudah teredukasi ke seluruh lapisan-lapisan masyarakat, kita naik ke pilar. Pilarnya ini apa? Butuh lembaga-lembaga yang juga mendukung. Akademisi misalkan, teman-teman yang hadir hari ini kan para calon intelektual semua nih. Hadir di komunitasnya teman-teman untuk apa? Menegakkan hukum berperspektif gender. Mulai dari apa ruang-ruangnya teman-teman? Apakah ketika di ikatan mahasiswa psikologi, kalau bikin aturan, perspektifnya gender nggak ya? Kalau kita bicara gender, nggak cuma perempuan loh, ada laki-laki, perempuan, dan gender lainnya. Kemudian yang paling atas adalah kita masang atap, biar apa? Bebas dari diskriminasi dan patriarki. Bahwa laki-laki perempuan setara, yang nggak bisa digantikan cuma apa? Melahirkan, menyusui, menstruasi. Yang lain bisa diatur, bisa yuk bareng-bareng gitu. Aku mau nyopir truk, bisa nggak? Boleh. Kalau kamu punya lisensinya, kamu bisa ngendarain itu, silahkan sok gitu. Yang laki-laki aku mau buka nail art, boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau kamu into ke sana dan bisa. Next. Praktik baik yang udah kami lakukan teman-teman di Komda HAM Wonosobo. Yang pertama, kita sudah punya musrenbang khusus untuk perempuan. Jadi kalau ada di tahun ini 2026 kita akan bahas untuk rencana 2027 ini Wonosobo mau ngapain. Kita udah punya musrenbang yang khusus untuk perempuan. Jadi perempuan-perempuan, komunitas-komunitas perempuan ngumpul, terus mereka bikin satu suara, Pak Bupati kami butuhnya ABC. Kemudian yang kedua, OTW teman-teman akan ada musrenbang khusus untuk anak. Kemarin sudah di ACC dengan Pak Bupati, jadi aksesnya sama bahwa hak asasi manusia itu, keberdayaan itu harus diterima oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, kami punya Difabel Mart teman-teman, jadi kalau ke salah satu wisata di Wonosobo namanya Kalianget,
ada di sana, teman-teman difabel kami berdayakan untuk bisa jualan di sana, nanti keuntungannya juga dari oleh dan untuk mereka. Yang selanjutnya ada rembuk lintas komunitas. Kami nggak cuma kerja sendiri karena ini butuh kerja kolektif bareng-bareng dengan banyak pihak. Kalau mau ngomongin soal pemberdayaan perempuan, haknya perempuan seperti apa, harus bicara lintas sektor. Dan yang terakhir, kemarin terbaru kami kedatangan tamu dari Thailand, dari Universitas Mahidol. Mereka riset tentang Wonosobo itu kan dikenal dengan Kabupaten Ramah HAM. Mereka riset ke sini, mau tahu kok bisa jadi ramah HAM itu kenapa. Next, karena suara teman-teman penting gitu ya, your voice matters, jadi teruslah suarakan itu, kawan-kawan, jangan sampai pudar. Kalau menurut kawan-kawan isu yang teman-teman harus kawal adalah penting, suarakan terus dan terus. Terakhir Kak, next. Terima kasih, matur nuwun, saya kembalikan lagi ke Kak Alif. Thank you, teman-teman. Terima kasih Kakak atas materi yang sangat insightful buat kita di siang hari ini teman-teman. Keren, keren, keren. Ayo teman-teman, beri lagi virtual applause buat Kak Ipin. Oke, jujur banyak banget ini materinya. Nah, terpantau Kak Olive nge-lag ya, teman-teman ya. Jadi Kak Aisyah mungkin ya. Baik, Kak. Nah, untuk sesi diskusi ini ada satu dua pertanyaan lebih nih, Kak. Nah, salah satunya dari Yeni Anggraini nih, Kak, dari Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Terima kasih atas materinya, Kak. Mau tanya, saat mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan sampai melakukan self-harm, bagaimana caranya supaya kita tidak hanya fokus memperbaiki dan menguatkan dia, tapi juga ikut mengatasi penyebab kekerasan itu sendiri? Terima kasih. Oke, aku pernah mendampingi teman-teman. Aku langsung jawab, nggak apa-apa ya. Aku pernah mendampingi Kak Yeni. Jadi ada salah satu kawan yang dia mentalnya nggak baik gitu ya. Jadi ada sakit mental gitu. Dia self harm juga dan diagnosanya itu kita sudah ke dokter, ke psikiater gitu ya, ke psikolog gitu. Kita datang kemudian dia udah didiagnosa bahwa dia punya sakit mental. Akhirnya dia self harm juga. Salah satu hal yang aku lakukan adalah pastikan teman-teman itu tadi sudah selesai dengan diri sendiri. Kamu dulu ya. Jadi sebelum kita nolong orang, pastikan kitanya udah selesai sama diri sendiri. Jadi apapun sikap yang akan kita ambil, kita tidak 100% bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang teman kita ambil. Karena apa, kita sifatnya adalah mau membantu, mau menolong, tapi keputusan yang kemudian dia ambil setelah itu teman-teman harus tempelkan di sini 100% bukan tanggung jawabnya teman-teman. Tanggung jawab teman-teman sebagai orang yang mendampingi, sebagai orang yang menemani adalah satu adalah nggak ngejudge. Jadi jangan sampai malah dia udah stres, dia udah disayat-sayat tangannya, malah kamu bilang, ah kamu sih bodoh dan segala macam. No, 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 jangan, jangan, jangan. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang lebih asertif, yang kemudian tidak menyakiti teman kamu tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita juga mau membenahi akar masalahnya atau ikut menyelesaikan masalahnya, pastikan satu, kamu udah selesai dulu ya sama diri kamu ya. Kamu berarti siap kalau kamu udah sampai di titik aku mau ikut menyelesaikan akar masalahnya, kamu selesai dengan diri kamu siap dengan resiko yang mungkin terjadi. Anggaplah dari kasusku yang aku dampingi waktu itu, kasusnya adalah kekerasan seksual. Jadi kalau kita mau menyelesaikan kasus itu, kalau aku mau tenggelam sampai ke akar-akar masalahnya, berarti aku harus siap dengan resiko kalau si pelaku mungkin aja bisa ngejar-ngejar aku juga. Mungkin saja si pelaku itu bisa memberikan perlakuan-perlakuan yang intimidatif. Asalkan teman-teman siap dengan resiko itu, just do it. Karena kalau secara kepakaran ilmuwan, gimana cara menghadapi pelaku yang intimidatif dan segala macam, di Google banyak. Yang penting apa? Selesai dulu sama diri sendiri. Itu hal yang paling basic, yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai dengan diri sendiri, barulah klik di Google nih, cari cara menyelesaikan masalah kekerasan seksual. POV-nya sebagai ini. Atau dari pakar-pakar psikologi. Banyak sekali teman-teman informasi yang bisa teman-teman gali gitu. Catatanku itu, selesai dulu dengan diri sendiri, berani terima resikonya kalau kamu mau sampai ke dalam-dalamnya. Itu Kak Yeni. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya.
Maaf tadi ada sinyal yang kurang membaik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kak Bella, Kairunisa, Universitas Harimurti Indonesia. Kak, seringkali saat perempuan berani bersuara atau speak up tentang kekerasan di media sosial, mereka justru mendapat komentar buruk dan penghakiman dari netizen. Secara psikologi, hukum, bagaimana agar kita bisa mengubah stigma masyarakat agar fokus pada kesalahan pelaku, bukan mencari-cari kesalahan korban, atau cara berpakaiannya, atau jam pulangnya, dan segala macamnya. Terima kasih banyak. Thank you, pertanyaan yang menarik. Hal pertama yang bisa teman-teman lakukan kalau kamu nggak tahan dengan komentar-komentar netizen yang gitu ya, tutup kolom komentarnya, tutup aja nggak apa-apa. Jadi itu bagian dari kamu menyelamatkan mental kamu. Kalau kamu nggak kuat dengan melihat komentar-komentar itu. Kalau ditutup kayaknya kok, aduh kok sombong banget, aku bukan artis tapi kok ditutup, hapus komentarnya, dihapus. Kalau misalkan teman-teman ngerasa itu nggak baik untuk diri kamu, karena energi itu teman-teman daripada kita buang energi untuk netizen-netizen yang ternyata mereka itu foto profilnya misalkan laki-laki tapi ternyata di balik itu adalah perempuan. Daripada energinya habis untuk ke akun-akun bodong, mending teman-teman fokus ke bagaimana mengedukasi lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat kamu anggap cari dulu dia dari rumah masing-masing. Karena aku balik lagi ke tadi awal kenapa aku sodorkan 3 tokoh perempuan, 3 sosok perempuan yang mereka ternyata satu keluarga. Karena hal yang paling baik itu ketika keluarga keluarga itu kan keluarga itu kayak negara sebetulnya. Jadi kalau keluarganya utuh, keluarganya baik, dia akan menghasilkan negara-negara kecil lainnya kan. Negara-negara kecil kalau udah settle, bukan negara berkembang, negara maju ya mungkin akan baik-baik aja gitu kalau ketemu dengan yang lain. Jadi pastikan energinya Kak Bila, kalau memang netizen-netizen di media sosial itu bikin kamu nggak good mood dalam menyampaikan edukasimu, dalam menyampaikan kampanyemu, hapus aja. Tutup aja kolom komentarnya. Kalau kamu punya energi untuk balas dan berargumen, silahkan. Makanya sebenarnya akarnya balik lagi ke diri masing-masing. Udah selesai atau belum? Siap nggak terima resikonya? Kalau kamu mau bersuara soal perempuan, resikonya itu. Banyak yang bilang, wah perempuan kok rambutnya bondol. Nah, perempuan kok apa namanya pakaiannya nggak sopan dan segala macam. Itu kalau kita hanya ejawantahkan gamblang, kemudian kita baper, habis udah nggak ada perempuan yang rambutnya jadi begini itu nggak ada. Karena akhirnya stigma-stigma di masyarakat ya nggak ada yang mematahkan gitu, nggak ada yang mau untuk berargumen. Itu mungkin ya Kak Bila ya.